Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlangga Tri Adiguna. Saya merupakan CPNS yang mengikuti pelatihan dasar di tahun 2022. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi Agenda 1. Agenda 1 berisikan materi tentang yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, tentang kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5. Yang pertama, cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air dijelaskan dalam indikator. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keenam, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang ketujuh, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara dijelaskan dalam indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dijelaskan dalam paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian gemar membantu semua warga negara yang mengalami kesulitan. Yang terakhir, yakin percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kemampuan awal bela negara, indikatornya adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. Kemudian yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya. Analisis isu kontemporer. Tujuan pembelajarannya, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Modal insani. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. 6 modal tersebut adalah modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan atau adversity, etika atau moral, kesehatan fisik atau jasmani. Modal intelektual. Pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar curiosity, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Modal emosional. Goldman et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa emotional intelligence adalah penggambaran kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar ia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Modal sosial. Jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka atau rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. Modal sosial ditunjukkan untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan. Modal ketabahan atau adversity.
Konsep modal ketebalan berasal dari Paul G. Stoltz tahun 1997 yang menyatakan bahwa ketebalan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoltz membedakan 3 tipe manusia, yaitu quitter, camper, dan climber. Modal etika atau moral, kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. 4 komponen tersebut adalah integritas, tanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Modal kesehatan fisik, tolak ukurnya adalah bebas dari penyakit, dan tolak ukur kekuatan adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Kesehatan mental, sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh oleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.